Selamat datang di kelas pengenalan manajemen risiko. Perkenalkan, saya Elot Trisnaningsih yang akan membawakan materi penilaian risiko, risiko prioritas, serta respon risiko. Topik ini merupakan seri keempat dari 4 seri pembelajaran manajemen risiko perusahaan. Topik ini akan dibahas dalam 2 pertemuan, dan kelas ini merupakan pertemuan pertama. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, secara prinsip proses manajemen risiko terdiri dari 1. Identifikasi risiko, 2. Penilaian risiko, 3. Prioritas risiko, 4. Memilih respon atas risiko, serta selanjutnya 5. Melakukan pemantauan risiko, dan 6. Pelaporan risiko. Dalam materi topik keempat ini akan dibahas 3 langkah dalam proses manajemen risiko tersebut, yaitu 1. Penilaian risiko, 2. Risiko prioritas, 3. Respon risiko. Penilaian risiko adalah suatu aktivitas dalam proses manajemen risiko yang bertujuan memberikan besaran nilai atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan signifikansi risiko tersebut pada suatu organisasi. Suatu risiko adalah signifikan jika memiliki besaran nilai yang melebihi tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya atas jenis risiko tersebut. Tolok ukur yang digunakan adalah risk appetite dan risk tolerance sebagaimana telah dibahas pada materi 3. Hasil penilaian risiko ini selanjutnya akan digunakan untuk menetapkan prioritas risiko sebagai dasar untuk memilih dan menetapkan respon risiko. Proses penilaian risiko dimulai setelah risiko-risiko telah diidentifikasi. Proses penilaian risiko itu sendiri terdiri beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap menetapkan kriteria penilaian risiko. Kedua, tahap memberikan nilai atau besaran nilai atas risiko yang telah diidentifikasi. Dan ketiga, tahap menetapkan risiko prioritas yang akan digunakan sebagai dasar menetapkan respon terhadap risiko. Sebagaimana telah dijelaskan, tahap pertama dalam penilaian risiko adalah menyusun kriteria yang akan digunakan untuk menilai risiko. Dalam pertemuan ini, kita akan fokus pada pembahasan mengenai menyusun kriteria penilaian risiko. Pembahasan mengenai tahap-tahap selanjutnya pada proses penilaian risiko akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun kriteria penilaian risiko adalah menetapkan dimensi yang digunakan untuk mengukur risiko. Dampak atau impact dari risiko serta kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood merupakan dimensi yang telah digunakan secara luas dalam menilai risiko. Selain itu, juga dapat digunakan beberapa dimensi lain sebagai dimensi tambahan dalam menilai risiko, seperti dimensi kerentanan perusahaan terhadap risiko atau vulnerability dan dimensi kecepatan risiko berdampak terhadap perusahaan atau speed on onset. Yang dimaksud dengan dampak adalah mengacu pada sebesar apa atau sejauh mana suatu risiko mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Terdapat 2 hal yang perlu ditetapkan dalam menyusun kriteria dampak. Pertama, perlu menetapkan skala yang akan digunakan untuk mengukur dampak. Terdapat 2 macam skala yang biasa digunakan, yaitu skala 4 tingkat atau skala 5 tingkat. Skala 4 tingkat terdiri dari 4 peringkat dampak dengan nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Susunan peringkat dalam skala 4 tingkat biasanya adalah sangat tinggi atau ekstrim. Untuk peringkat dengan dampak tertinggi dengan nilai tertinggi 4, selanjutnya peringkat dampak tinggi atau major, peringkat dampak sedang atau medium atau moderat, dan terakhir peringkat dampak rendah atau minor diberi nilai 1. Skala 5 tingkat terdiri dari 5 peringkat dengan nilai tertinggi 5 dan terendah 1. Pada saat ini masih banyak organisasi yang menggunakan skala 5 tingkat, namun sudah banyak pula yang menggunakan skala 4 tingkat untuk menghindari pemilihan tingkat dampak yang berada di tengah, yaitu peringkat sedang pada skala 5 tingkat. Selanjutnya yang kedua adalah perlu menetapkan klasifikasi dari dampak tersebut. Terdapat beberapa klasifikasi dari dampak antara lain keuangan, reputasi, kepatuhan terhadap peraturan, pelanggan atau pasar, operasi, keamanan, lingkungan, dan karyawan. Dan yang paling banyak digunakan sebagai kriteria dari dampak adalah klasifikasi dampak keuangan, reputasi, peraturan, dan pelanggan atau pasar. Berikut ini ditampilkan ilustrasi dari kriteria dampak. Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa digunakan skala 4 tingkat untuk menilai dampak yang terdiri dari peringkat sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah dengan nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Sedangkan dari penjelasan kriteria yang digunakan, terlihat bahwa terdapat beberapa klasifikasi dampak yang digunakan, yaitu keuangan yang terlihat dari kriteria kerugian keuangan. Selanjutnya, reputasi terlihat dari adanya liputan negatif media, serta pasar yang terlihat dari dampak terhadap pangsa pasar. Selain itu juga digunakan klasifikasi kepatuhan terhadap peraturan
yang terlihat dari adanya denda dan tuntutan hukum serta pelaporan ke regulator. Dimensi penilaian risiko yang berikutnya adalah kemungkinan atau likelihood. Kemungkinan mengacu pada kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa risiko tertentu. Kemungkinan ini bisa dinyatakan dalam frekuensi dan dalam probabilitas. Sebagaimana dampak dalam mengukur tingkat kemungkinan dapat menggunakan skala 4 tingkat atau skala 5 tingkat. Skala 4 tingkat terdiri dari 4 peringkat kemungkinan dengan nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Peringkat tertinggi adalah kemungkinan hampir pasti terjadi, diikuti dengan peringkat kemungkinan sering terjadi, peringkat kadang terjadi, dan peringkat jarang terjadi yang merupakan peringkat terendah. Skala 5 tingkat terdiri dari 5 peringkat dengan nilai tertinggi 5 dan terendah 1. Peringkat tertinggi adalah hampir pasti terjadi dan peringkat rendah dengan kemungkinan hampir tidak terjadi. Skala peringkat yang digunakan untuk dampak dan kemungkinan haruslah sama. Dalam slide ini ditampilkan ilustrasi dari kriteria kemungkinan. Pada bagian 1 ditampilkan ilustrasi kriteria kemungkinan berdasarkan frekuensi. Frekuensi menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko dalam satuan tahun. Pada peringkat hampir pasti terjadi ditetapkan frekuensinya adalah 1 tahun atau kurang, yang berarti dalam setahun resiko ini hampir pasti terjadi. Pada peringkat sering terjadi, tetapkan frekuensinya 1-4 tahun, yang berarti kemungkinan terjadinya setidaknya sekali dalam 4 tahun. Selanjutnya, pada peringkat kadang terjadi, tetapkan frekuensinya 4-8 tahun, sedangkan pada peringkat rendah, yaitu jarang terjadi, ditetapkan frekuensinya lebih dari 8 tahun. Frekuensi ini ditetapkan dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan tergantung kebutuhannya. Pada bagian 2 ditampilkan ilustrasi kriteria kemungkinan berdasarkan probabilitas. Pada peringkat hampir pasti terjadi, ditetapkan probabilitas lebih dari 85%. Hal ini berarti bahwa peluang terjadinya resiko ini dalam tahun ini adalah lebih dari 85%. Pada peringkat sering terjadi, ditetapkan probabilitas lebih dari 50% hingga 85%. Hal ini berarti bahwa peluang terjadinya resiko ini dalam tahun ini adalah lebih dari 50% hingga 85%. Begitu pula pada peringkat kadang terjadi, ditetapkan probabilitas lebih dari 20% hingga 50%, sedangkan peringkat jarang terjadi, ditetapkan probabilitasnya lebih kecil dari 20%. Besarnya probabilitas ini juga dapat ditetapkan berbeda-beda pada masing-masing perusahaan. Demikian penjelasan atas materi mengenai penilaian resiko dengan fokus pada langkah menetapkan kriteria penilaian resiko sebagai bagian pertama dari materi 4. Saya berharap materi ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu materi mengenai pemberian nilai risiko, prioritas risiko, dan respon risiko.